الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعد له عليه الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الذي الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها بنعمة الحمد لله الذي على نعمة الإسلام وكفى بها بنعمة الحمد لله الذي على نعمة الإحسان وكفى بها بنعمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها المسلمون اتقوا الله يوصيكم عباد الله وإياي اتقوا الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل وما كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji serta syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang amat cerah, kita dapat berkumpul melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah di tempat atau di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin wal mursalin. Karena perjuangan beliaulah, kegigihan beliaulah dengan para sahabat mendakwahkan agama Islam sampai kepada kita semua, sehingga pada pagi yang sangat mulia ini kita dapat merasakan ta'ah, lazzatul ibadah, walazzatul munajah ila Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan 2 hari kemenangan bagi umat Islam pada setiap tahunnya, yakni Idaini, 2 Id. Id yang pertama, kemenangan yang pertama Allah berikan kepada umat Islam setelah 30 hari lamanya berpuasa, jatuh pada 1 Syawal. Kemenangan itu diharamkan untuk berpuasa bagi umat Islam. Kemudian Id yang kedua, kemenangan yang kedua yang Allah berikan kepada hambanya, terutama umat Islam, yakni Idul Adha yang sekarang sedang kita laksanakan, jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah, di mana pada hari itu seluruh umat Islam yang ada di dunia ini memuliakan nama Allah, mengagungkan nama Allah, membesarkan nama Allah, karena tidak ada nama yang agung melebihi nama Allah. Tidak ada nama yang mulia melebihi nama Allah.
Tidak ada nama yang besar melebihi nama Allah Subhanahu wa taala. Semua sebutan-sebutan nama akan sirna kecuali nama Allah wa taala. Apa itu? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dengan kalimat inilah, dengan lafaz inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat menggentarkan hati musuh-musuh Allah di medan perang. Dengan kalimat inilah, dengan lafaz nasional, Bung Tomo membakar semangat para pemuda yang ada di Surabaya. Kata beliau, jikalau tidak ada kalimat takbir, mustahil saya dapat menggerakkan pemuda arek-arek Surabaya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Setiap orang yang membacanya dan mendengarkannya akan bergetar dengan kemuliaan nama Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang sangat mulia ini, Allah memberikan rahasia kepada kita. Sebuah rumusan yang cara supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan di dalam surah 183 ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, aku berikan rumusan agar kau dekat denganku wahai hambaku. Apa yang pertama? Fasalli, salatlah. Salat bisa diartikan sebagai doa. Doa senjatanya umat Islam. Seorang hamba yang selalu istiqomah menjaga salatnya sama halnya ia menjaga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, hamba yang tidak menjaga salatnya sama halnya ia telah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tidak pernah lupa terhadap hambanya karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Habib Alwi bin Syihab pernah berkata di dalam Majmu' Kalam beliau, tidak dikatakan salat kecuali salat adalah silah penghubung baina abdi wa rabbi, antara hamba dan Tuhannya. Jika seorang hamba memutus salatnya, berarti putuslah hubungannya di antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka salat itu penting. Orang kalau masih salat, senakal apapun perbuatannya, sejelek apapun perbuatannya, sezalim apapun pekerjaannya, kalau dia masih menjaga salat, masih ada harapan untuk menjadi lebih baik. Maka siapa orang yang tidak salat, maka kebaikan akan berpaling dengannya. Kebaikan yang Allah berikan kepada hamba tersebut akan berpaling dari orang hamba tersebut karena dia sudah memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan setiap muslim laki-laki untuk salat berjamaah di masjid. Dan untuk yang perempuan disunahkan salat di masjid, namun lebih afdol salat di rumah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menghimbau para sahabat, wahai sahabatku, jikalau ketika aku introspeksi salat jamaah kalian, ada salah satu dari kalian yang tidak salat jamaah, maka akan aku bakar rumah kalian. Ini adalah sebuah tanda penghimbauan bahwasanya salat bagi laki-laki, terutama salat 5 waktu berjamaah itu sangat penting. Karena 7 golongan yang akan mendapatkan naungan ketika di hari kiamat nanti ialah seorang pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Seorang pemuda yang masa mudanya dihabiskan untuk memakmurkan masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka seorang hamba
yang selalu istiqomah menjaga salatnya, baik salat 5 waktu ataupun salat sunnahnya, dengan catatan khasyi'un, ialah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, maka Allah akan memberikan keutamaan bagi hamba tersebut. Apa itu? 1, diubah sifatnya, diubah perilakunya, karakternya menjadi lebih baik. Kata Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi mustahil seorang hamba yang melaksanakan salat namun maksiat masih ikut, kemudian masih suka menzalimi orang lain, maka ada yang salah dalam salatnya. Orang yang memiliki kehusyuan dalam salatnya, salatnya sudah baik dan benar, maka Allah jaga pandangannya, matanya dari pandangan yang kurang baik. Allah jaga lisannya dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Allah jaga telinganya dari mendengar hal-hal yang buruk. Allah jaga seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan yang menggolimi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, orang yang selalu istiqomah menjaga salatnya dalam keadaan khasyi'un, ialah Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Hamba yang diberikan persoalan-persoalan yang sulit ataupun yang mudah, baik yang kecil ataupun yang besar, hidupnya tenang saja. Karena memang sudah tahu rumusannya. Kata Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Salat disebut juga halnya dengan zikir. Maka berzikir adalah menenangkan hati bagi hambanya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi persoalan-persoalan yang Allah berikan, ujian atau musibah yang Allah berikan, kalau dia memiliki dasar kehusyuan dalam salatnya, maka ada ketenangan dalam hatinya. Tetap berzikir kepada Allah, tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Semoga kita dikategorikan menjadi orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Yang ketiga, Allah menjamin hidupnya. Allah langsung yang menjamin hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat, dan Allah permudahkan rezekinya. Quran surat ke-65 ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Seorang hamba yang berikhtiar, berusaha apa yang ia inginkan, kemudian setelah itu ia berserah diri kepada Allah, meminta kepada Allah, salat di sepertiga malam. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Berarti tanda seorang hamba tersebut sudah berada pada ketawakalan kepada Allah, dan orang yang bertawakal kepada Allah, Allah berikan solusinya, Allah berikan jalan keluarnya di setiap persoalannya. Yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki kepada hamba tersebut pada tempat yang ia tidak sangka-sangka. Masya Allah. Semoga kita menjadi seorang hamba Allah yang selalu bertawakal kepada Allah. Sebelum kita bertawakal kepada Allah, maka kata Allah, ikhtiarlah, usahakanlah apa yang kau inginkan, setelah itu berserah dirilah kau kepadaku. Kalau kita sudah punya hubungan baik kepada Allah, hubungan dekat dengan Allah, sebelum meminta Allah sudah memperhatikan kita. Kalau kita memiliki hubungan baik kepada Allah, sebelum hamba itu meminta, Allah sudah memperhatikan hambanya. Karena Allah Maha tahu apa yang hambanya inginkan. Maka bisa kita lihat para wali-wali Allah, ada ketenangan dalam hatinya, tidak ada kerisauan pada hatinya. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sungguh kata Allah, para kekasihku, awliya Allah, la khaufun, tidak ada rasa khawatir, wa la hum yahzanun, kesedihan pada hati mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian Allah memberikan rumusan yang kedua agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar.
adalah berkurban. Kurban adalah suatu ritual ibadah yang dimulai oleh Nabi Ibrahim alaihi salam kepada anaknya Nabi Ismail. Nah, dengan kurban inilah membuat hubungan makhluk dan sang Khalik, bahkan hubungan makhluk antara makhluk vertikal dan horizontal akan menjadi membaik. Disebabkan karena ibadah kurban. Ibadah ini tidak hanya tertuju kepada Allah, melainkan kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah manusia di dalam ilmu sosiologi disebut dengan makhluk sosial. Melalui momentum gambaran kebaikan dalam Islam ini bisa kita lihat dari perintah untuk saling membantu. Orang kaya membantu orang yang miskin, orang yang mampu membantu orang yang lemah, orang yang kuat membantu orang yang tidak berdaya. Bukan sebaliknya, yang miskin menjadi miskin, yang lemah tak berdaya ditindas, dihina dan diinjak-injak sehingga kehidupan mereka menjadi terlunta-lunta disebabkan tidak ada yang peduli kepada mereka. Tidak seperti itu yang diajarkan oleh agama Islam. Melalui kurban ini kita kembali diingatkan tentang pentingnya menghadirkan sikap pengorbanan. Sikap ini terwujud dalam bentuk saling peduli kepada sesama, berempati atas penderitaan mereka yang sakit, yang teraniaya, atau yang tengah memikul beban yang hidup teramat berat. Islam mengajarkan kepada kita untuk merasakan nasib sepenanggung dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hati masing-masing, seolah-olah kita berkata kepada mereka, sakitmu adalah sakitku, deritamu adalah deritaku, kesedihanmu adalah kesedihanku. Apa yang kamu rasakan dan tanggung juga menjadi rasa tanggunganku. Seperti inilah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Taral mu'minina fi tarawumihim wa tawaddihim wa tu'adumihim kamsalil jasadi idza ishtaka udwan tada'a lahu sa'iru jasadihi bisahri wal humma. Artinya, kamu melihat kaum mukmin dalam berkasih sayang, mencintai, tenggang rasa adalah seperti satu tubuh. Jika ada bagian tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh lainnya merasakan panas dan tidak bisa tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melalui momentum ini, kita disadarkan bahwa di tengah-tengah kita masih banyak orang-orang hidup dalam kemiskinan, bahkan di bawah garis kemiskinan. Karenanya, mari manfaatkan waktu dan kesempatan Idul Adha sebagai penyemangat diri kita untuk lebih memperhatikan sesama lewat ibadah kurban. Ibadah kurban adalah ibadah yang bernuansa ritual sekaligus sosial yang tentunya mengandung hikmah di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pesan moral yang terdapat pada khutbah ini. 1. Marilah sama-sama kita memperbaiki salat kita. Kita perbaiki ibadah kita. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan salatlah yang pertama kali dihisab. Jikalau salatmu baik, maka seluruh amalanmu akan ikut baik. Sebaliknya, jikalau salatmu ada yang salah, jikalau salatmu belum baik, maka amalanmu akan menjadi tidak baik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dengan berhubungan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi salah satu cara kita dekat dengan Allah, ialah dengan salat. Pertanyaan yang besar, pertanyaan besarnya, sudahkah dan apakah amalan atau amal-amal yang kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ingat, kita semua adalah titipan dan setiap yang dititipi akan kembali kepada sang penitip. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah
dan akan kembali kepada Allah. Dan apa yang sudah kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua ialah mari sama-sama kita menjaga pertali saudaraan, simpati dan empati kita terhadap sesama muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'd." Sungguhnya mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Jikalau tidak ada persatuan di antara kita, maka orang-orang kafir yang ada di luar sana akan mudah mengobrak-abrik, menghancurkan agama ini karena terpisahnya umat Islam terhadap saudaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dah, inilah menjadi salah satu bukti kecintaan kita, kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad. Wahai saudaraku, kita adalah umat yang sangat dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah riwayat mengatakan, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada para sahabat, kemudian bertanya, "Wahai sahabatku, siapakah yang kalian kagumi dalam beriman?" Para sahabat menjawab, "Para malaikat ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Mana mungkin malaikat tidak beriman, sedangkan mereka selalu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala." Kemudian sahabat menjawab lagi, "Para nabi dan rasul ya Allah." Ya Rasulullah, yang patut kita kagumi. Kata Rasulullah, "Mana mungkin nabi dan rasul tidak beriman, sedangkan wahyu diturunkan kepada mereka." Kemudian sahabat menjawab lagi, "Kami ya Rasulullah, sahabatmu, umatmu yang hidup sejaman denganmu, kamilah yang patut dikagumi dalam beriman." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Mana mungkin kalian tidak beriman, sedangkan aku berada di kalian." Lantas siapakah ya Rasulullah yang patut kita kagumi dalam beriman? Rasulullah menjawab, "Ialah umat-umatku setelah kalian yang hanya mengimani lembaran-lembaran kertas dan kemudian mereka melaksanakannya semata-mata karena mengharapkan ridho Allah dan ridhoku dan karena semata-mata cinta mereka kepada Allah dan kepadaku." Itulah Rasulullah yang sangat merindukan hambanya, yang sangat merindukan umatnya. Siapakah itu? Kita semua. Jikalau bukan kita yang berempati dan simpati kepada saudara kita, siapa lagi? Sekarang, kapan lagi? Kalau bukan di sini, di mana lagi? Ingat, kesempatan tidak akan datang dua kali. Mungkin itu saya yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadamallah wa iyyakum ajma'in. Inna ahsanal kalam kalamullah malikul mannan wa biqauli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الآمين وعلى إخوان النبيين والمرسلين وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وعن الإخوان نبينا والمرسلين وعن بيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك وشافعي وأحمد بن حنبل وعن الأولياء والصالحين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم جمعنا هذا الجمع المرحومة وتفرقنا من بعد وتفرق المعصومة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر واللهم فيك الأقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.